Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Baru saja esok selesai dilaksanakan ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk musim 2024. Dan masih tersisa beberapa ronde lagi untuk ajang balapan dunia Super Sport 300. Dimana dari awal musim ini ya, di musim 2024, kedua ajang balapan internasional ini menjadi perhatian dari admin dan juga beberapa dari Sobat Balapania ya pastinya. Karena ada penampilan pembalap Indonesia, pembalap muda Indonesia yang saat ini bisa kita katakan penampilannya ini sangat luar biasa di ajang balapan internasional, yaitu Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Super Sport 300. Untuk Veda Ega Pratama kemarin di ronde terakhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia, Veda tampil dengan sangat luar biasa sob. Dan bahkan menurut admin, penampilan Veda di ronde terakhir kemarin membuat takjub banyak pihak dan pastinya pengamat-pengamat di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga khususnya dari Honda Tim Asia. Karena penampilan Veda di ronde terakhir kemarin sebenarnya bukan di ronde terakhir saja ya sob, tetapi dari ronde-ronde sebelumnya juga. Pada saat ronde ketiga kalau menurut admin, Veda sudah mulai menunjukkan bahwa dia sudah tidak canggung lagi untuk bersaing dengan pembalap-pembalap di barisan depan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, terutama khususnya pembalap-pembalap dari Eropa. Yang kalau kita melihat memang level mereka ya, level pembalap-pembalap Eropa ini lebih tinggi daripada pembalap-pembalap yang berasal dari ajang balapan Asia. Nah, untuk Veda Ega Pratama sama sekali sob belum pernah memiliki jam terbang di ajang balapan Eropa, sedangkan pembalap-pembalap yang di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, apalagi pembalap-pembalap yang di barisan depannya, yang selalu bersaing di barisan depan, mereka ini sudah kenyang pengalaman, sudah kenyang jam terbangnya di ajang balapan Eropa. Sehingga ketika Veda ini yang levelnya dari balapan Asia naik ke level ajang balapan Eropa, pastinya awal-awal banyak pihak yang meragukan Veda akan bisa bersaing di barisan depan. Dan ini dibuktikan oleh Veda bahwa perkataan dari beberapa pihak ini tidaklah benar. Veda yang keluar sebagai juara Asia di Asia Talent Cup pada musim 2023 menunjukkan bahwa dirinya bisa langsung bersaing di musim perdananya balapan di Eropa, walaupun belum punya sama sekali jam terbang ya sob di ajang balapan Eropa. Tetapi Veda sudah bisa memberikan persaingan kepada pembalap-pembalap yang sudah memiliki pengalaman jauh dari Veda, pengalaman di balapan Eropa. Tetapi menurut admin ya sob, untuk level balapan di Eropa ini memang jauh lebih tinggi daripada level balapan di Asia ataupun dari benua lainnya. Sehingga untuk level balapan di Eropa ini menjadi tujuan dari seluruh pembalap muda di dunia, sebelum mereka ini nantinya bisa melanjutkan kalau memang mereka ini memiliki potensi untuk melanjutkan ke ajang balapan tingkat dunia. Nah, jadi sebelum mereka ini melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, balapan di Eropa terlebih dahulu yang menjadi persaingan dari pembalap-pembalap dari seluruh dunia sob. Veda yang menjadi juara Asia di Asia Talent Cup pada musim 2023. Ketika Veda ini level up ke ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup, di awal-awal penampilan Veda di awal ronde Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024, Veda sempat tampil kurang baik. Di ronde pertama Veda sempat terjatuh, kemudian Veda ini tidak bisa menempel barisan depan, sehingga beberapa pihak sempat meragukan ya, apakah Veda yang menjadi juara Asia Talent Cup di musim 2023 akan bisa bersaing di level Eropa di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi setelah ronde ke-1 dan ronde kedua, barulah Veda membuktikan bahwa dirinya ini memang pantas, memang layak untuk bersaing di level balapan tingkat Eropa. Dengan Veda yang bisa menempel barisan depan ketika memasuki ronde ketiga ya, dan juga sudah mulai bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa. Nah, seterusnya dari ronde ketiga tersebut, penampilan Veda terus saja meningkat. Walaupun Veda ini baru saja naik ke ajang balapan Eropa dan belum pernah sama sekali balapan di sirkuit-sirkuit Eropa. Jadi ketika Veda ini balapan di setiap ronde di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, semua sirkuitnya itu adalah sirkuit-sirkuit yang baru bagi Veda Ega Pratama. Tetapi Veda menunjukkan bahwa dirinya menjadi juara Asia di musim 2023 karena alasan skill dan kemampuannya sob. Jadi bukanlah karena keberuntungan semata. Nah, itu ditunjukkan oleh Veda pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun ya di race kemarin, di ronde terakhir kemarin, Veda belum rezekinya meraih podium di race ke-1 dan race kedua, tetapi penampilan Veda
sudah membuat takjub banyak pihak. Bahkan komentator di Red Bull MotoGP Rookie Cup tak henti-hentinya sob memberikan pujian kepada Veda. Bahkan mereka mengatakan pada saat itu ya, Veda ini ketika tampil di sirkuit Misano belum pernah sama sekali melihat sirkuit Misano. Mungkin Veda ini pernah melihatnya di video game, begitulah kata komentatornya sob. Tetapi ketika Veda tampil di balapan, Veda ini seperti sudah tidak asing lagi dengan sirkuit Misano, dan bahkan Veda bisa menjadi ancaman di barisan depan. Nah, begitulah kata komentator di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau komentatornya sudah bilang begitu, berarti apa? Memang sudah terbukti ya sob, skill dari Veda ini akan menjadi ancaman di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025 nanti. Dan lagi sob, yang membuat admin salut dengan penampilan Veda di race kedua kemarin di ronde terakhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia. Veda yang di race kedua itu sempat beberapa kali memimpin balapan, bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap di klasmen akhirnya yang berada pada papan atas, terutama Alvaro Carpe dan juga Brian Uriarte yang pada saat itu sedang memperebutkan posisi klasmen akhir sebagai juara untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Veda yang ketika balapan ini beberapa kali ya sempat di overtake oleh Uriarte maupun Alvaro Carpe tidak langsung membalasnya sob. Maksudnya Veda ini tidak langsung melakukan overtake kembali pada saat Brian Uriarte ataupun Alvaro Carpe yang mengovertake Veda. Jadi Veda ini sepertinya sudah mengerti situasi. Ini Brian Uriarte dan juga Alvaro Carpe sedang berusaha memperebutkan posisi juara di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024. Oleh karena itu pada saat Veda di overtake oleh Brian Uriarte ataupun Alvaro Carpe, Veda tidak langsung segera ya mengovertake mereka, tetapi Veda langsung melihat di kesempatan mana, ada di tikungan mana kesempatan untuk Veda melakukan overtake kembali yang bersih sehingga tidak merugikan kedua pembalap ini, Brian Uriarte ataupun Alvaro Carpe. Nah, itulah menurut admin sob yang admin salut dengan penampilan Veda. Walaupun dia ini sedang memperebutkan posisi podium ya, tetapi Veda ini sepertinya sudah mengerti situasinya, sudah cerdik lah untuk membaca situasi apa yang harus ia lakukan, tetapi dia juga harus tampil agresif dan tidak merugikan pembalap lain yang pada saat itu sedang memperebutkan posisi juara di klasmen akhir. Jadi terlihat ya sob bagaimana kedewasaan dari Veda Ega Pratama. Tidak terlihat kalau Veda ini baru saja level up ke ajang balapan Eropa dari ajang balapan Asia. Veda yang pada saat balapan di ronde terakhir kemarin ya sudah benar-benar seperti mengerti situasi seperti apa yang harus ia hadapi pada saat balapan. Dan juga Veda ini tidak tampil canggung serta bisa tampil agresif tetapi juga tetap tenang. Nah, ini terlihat kalau Veda ini seperti sudah beberapa musim ya di ajang balapan Eropa. Padahal kalau kita melihatnya Veda ini baru saja sob naik ke ajang balapan Eropa dan belum pernah sama sekali balapan di sirkuit tersebut. Tetapi pada saat tampil di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup tidak terlihat sama sekali sob kalau Veda ini baru saja level up ke ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, di musim yang akan datang di musim 2025 sepertinya Veda juga akan diikut sertakan pada ajang Junior GP. Pastinya kita akan melihat juga bagaimana kejutan-kejutan dari Veda Ega Pratama di ajang Junior GP dan juga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena banyak pihak nih yang menanti-nanti penampilan Veda di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP pada musim 2025 nanti. Pastinya kita akan melihat Veda yang tampil beda dengan segala jam terbang yang sudah ia miliki, walaupun di satu ajang saja ya, di satu ajang balapan Eropa yang ia ikuti pada musim 2024 ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi pastinya pengalaman tersebut sangat berharga dan sangat penting dan sudah cukup lah bagi Veda Ega Pratama untuk bisa mengembangkan, melakukan improve skillnya untuk menghadapi pembalap-pembalap Eropa baik di ajang Junior GP maupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025 nanti sob. Oke sob, berikut untuk hasil dari balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada ronde terakhir kemarin di race keduanya di Misano, Italia, dan juga nanti admin akan sampaikan untuk hasil klasmen akhir di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini. Yang berhasil keluar sebagai juara di race kedua di Misano, Italia pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024 yaitu Valentin Perón. Kemudian disusul posisi keduanya adalah Alvaro Carpe, di posisi ketiganya ada Brian Uriarte, di posisi keempatnya Veda Ega Pratama. Sayang sekali ya sob, hampir saja di race kedua kali ini Veda berhasil meraih podium tetapi belum rezekinya. Namun untuk hasil posisi keempat ya di race kedua kali ini menurut admin sudah membuat cukup puas dari banyak pihak yang menyaksikan penampilan Veda di race kedua kemarin. Apalagi musim ini adalah
penampilan perdana Veda di ajang balapan Eropa. Kemudian di posisi kelimanya ada Rico Salmela, di posisi keenamnya ada Guido Pini, di posisi ketujuhnya ada Hakim Danis, di posisi ke-8 Carter Thompson, di posisi ke-9 Ruche Modly, di posisi ke-10 Dodo Boggio, di posisi ke-11 Giulio Pugliese, di posisi ke-12 Marco Morelli, di posisi ke-13 Christian Daniel, di posisi ke-14 Julian Plankes, di posisi ke-15 Leonardo Zani, di posisi ke-16 Lennox Pomara, di posisi ke-17 Leo Rammerstorfer, di posisi ke-18 Jolfon, di posisi ke-19 Kevin Farkas, di posisi ke-20 Jakrepat Puitisan. Nah, untuk Jakrepat Puitisan tampaknya ya di musim 2024 ini belum bisa bersaing di barisan depan. Semoga saja di musim depan kalau memang Jakrepat Puitisan ini masih ikut di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, Jakrepat Puitisan sudah bisa bersaing di barisan depan. Kemudian di posisi ke-21-nya Milan Pavelek, di posisi ke-22-nya Rocco Sessler, di posisi ke-23-nya Evan Belfort, dan di posisi ke-24-nya adalah Kigoptoso Mononyane. Sedangkan pembalap yang tidak finish di race kedua kali ini ialah Sullivan Monsi. Dan untuk hasil klasmen akhirnya sob, di posisi ke-1-nya adalah Alvaro Carpe, yang artinya Alvaro Carpe keluar sebagai juaranya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ini. Alvaro Carpe berhasil mengoleksi 232 poin di akhir musim Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Kemudian di posisi keduanya Brian Uriarte dengan raihan 230 poin. Hanya selisih 2 poin saja ya sob dari Alvaro Carpe. Kemudian di posisi ketiganya Valentin Peron dengan raihan 206 poin. Di posisi keempatnya Rico Salmela dengan raihan 162 poin. Di posisi kelimanya Maximo Puelles dengan raihan 153 poin. Sayang sekali ya, Maximo Puelles sepertinya pada musim ini bisa berada pada posisi 3 besar, tetapi beberapa kali ya mengalami kendala, kemudian sempat kena penalti, dan akhirnya di akhir musim Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini Maximo Puelles hanya berhasil menempati posisi kelima. Kemudian di posisi ke-6-nya pembalap Malaysia Hakim Danis dengan raihan 139 poin. Di posisi ke-7-nya Marco Morelli dengan raihan 115 poin. Di posisi ke-8 Veda Ega Pratama. Jadi Veda bertahan ya di posisi ke-8 pada klasmen akhir dengan raihan 112 poin. Di posisi ke-9-nya ada Ruche Modly dengan raihan 89 poin. Di posisi ke-10-nya Carter Thompson yang meraih 74 poin. Sedangkan untuk pembalap Thailand, pembalap dari Asia Tenggara lainnya ya sob, berada pada posisi ke-22 di klasmen akhir dengan raihan 9 poin. Nah, jadi itulah dia sob untuk hasil balapan pada race kedua di ronde penutup Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia kemarin, dan juga hasil klasmen akhir di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024, yang mana yang keluar sebagai juaranya di musim 2024 ini ialah Alvaro Carpe, yang artinya 3 pembalap di posisi 3 teratas di klasmen akhir, yaitu Alvaro Carpe, Brian Uriarte, dan juga Valentin Peron. Mereka bertiga ini sob berpeluang untuk naik level ke ajang balapan Moto3. Begitu juga dengan Maximo Puelles, walaupun pada akhir musim 2024 ini Maximo Puelles tidak berada ya pada posisi 3 besar, tetapi pada musim sebelumnya di musim 2023 Maximo Puelles ini berada pada posisi 3 besar di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga Maximo Puelles juga berpeluang untuk naik level pada musim depan ya ke ajang balapan Moto3. Oke sob, sekarang lanjut lagi dari ajang pembinaan program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kita akan beralih ke ajang balapan dunia Supersport 300, di mana pada ajang Supersport 300, ajang balapan dunia Supersport 300 ya sob, kemarin yang dilaksanakan di sirkuit Magny-Cours Prancis, pembalap Indonesia kakak adik Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama berhasil membuat sejarah baru untuk ajang balapan di Indonesia. Maksudnya untuk pembalap-pembalap di Indonesia lah ya sob, karena mereka berdua berhasil naik ke podium secara bersamaan, dimana pada race ke-1-nya Aldi Satya Mahendra berhasil meraih podium kedua dan juga Galang di podium ketiga. Kemudian pada saat race keduanya sama-sama lagi sob, mereka juga berhasil naik podium bersama-sama. Kali ini Galang Hendra Pratama yang berhasil meraih podium kedua dan Aldi Satya Mahendra yang meraih di podium ketiga. Nah, luar biasa ya sob untuk pembalap dari Jogja yang di Red Bull MotoGP Rookie Cup itu ada nama Veda Ega Pratama. Kali ini di ajang balapan dunia Supersport 300 pembalap Jogja lagi sob, Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama yang berhasil mencatatkan sejarah baru untuk Indonesia
kakak adik yang berhasil naik podium di ajang balapan dunia. Nah, penampilan mereka berdua ya dengan Yamaha YZF R3 di ajang balapan dunia Super Sport 300 bisa admin katakan penampilan yang cukup tenang, yang cukup luar biasa, karena mereka pada saat race ke-1-nya ini tampil di trek yang basah, tetapi di race keduanya tampil di trek yang kering. Namun di kedua balapan tersebut di sirkuit Magny-Cours Prancis di race ke-1 dan race keduanya, Aldi dan juga Galang menunjukkan bahwa skill mereka ini memang sudah tingkat dunia. Mereka itu bersaing dengan pembalap-pembalap yang dari awal musim ajang balapan Super Sport 300 ya, sangat kuat di barisan depan, yaitu pembalap yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Tetapi dipatahkan oleh Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama pada saat ronde di Magny-Cours kemarin sob, dimana pada posisi 1, 2, dan 3-nya di race ke-1 diisi semuanya oleh pembalap dari Yamaha, sedangkan di race keduanya untuk posisi ke-1, 2, dan ke-3-nya, satunya KTM, 2 dan 3-nya pembalap dari Yamaha lagi sob. Nah, jadi selain ya membuat bangga untuk publik Indonesia, pastinya juga Aldi membawa nama Yamaha Indonesia yang dibikin melambung tinggi nih sob oleh Aldi dan juga Galang di ajang balapan dunia Super Sport 300. Pada saat jalannya race ke-1 di Magny-Cours Prancis kemarin sob, admin sempat dibuat grogi dengan penampilan dari Aldi dan juga Galang, di mana mereka ini tampil di trek yang basah, tetapi kakak adik ini sepertinya tidak ada tim order nih. Kalau misalnya mau senggolan ya senggolan aja di balapan ya, kalau misalnya ada sampai jatuh ya jatuh aja. Jadi di sini yang bikin admin grogi sob ngelihatnya. Kok mereka ini sepertinya tidak kelihatan kalau mereka ini kakak adik kalau udah di dalam sirkuit ya. Tetap saja ketika balapan mereka ini berusaha untuk siapa yang menjadi paling di depan, dan pada akhirnya memang pada saat balapannya ya, Aldi dan juga Galang menunjukkan ketenangan pada saat mereka ini balapan di trek yang basah. Walaupun pada saat balapan Aldi dan juga Galang sempat beberapa kali ada momen ya yang membuat mereka ini hampir saja terjatuh, tetapi dengan ketenangan mereka, dengan jam terbang serta skill yang dimiliki oleh Aldi dan juga Galang, pada akhirnya pada saat di race ke-1 mereka berhasil naik ke podium. Aldi di podium kedua seperti yang Amin katakan tadi, dan juga Galang di podium ketiganya. Sementara itu di race keduanya sob berjalan dengan cukup dramatis juga sob, walaupun tidak seperti di race ke-1-nya ya. Balapan dilaksanakan di dalam trek yang basah, di race keduanya ini dilaksanakan di dalam trek yang keadaannya kering. Jadi pembalap Indonesia ini, Galang dan juga Aldi, menunjukkan bahwa pembalap Indonesia tidak hanya jago di trek basah sob, melainkan di trek kering juga mereka menunjukkan bahwa mereka ini bisa juga dominan bersaing di barisan depan di ajang balapan dunia Super Sport 300. Di sini kita melihat bagaimana kecerdikan, skill, pengalaman, dan juga jam terbang yang dimiliki oleh Galang Hendra Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra berperan penting mengantarkan mereka ke arah podium di ajang balapan dunia Super Sport 300 di race ke-1 dan race keduanya. Di race keduanya ini hampir saja ya sob, sebenarnya Aldi ini tidak berhasil naik podium. Beruntungnya terjadi drama di tikungan terakhir di antara Genai dan juga Iglesias Bravo, di mana pada saat itu Genai sedikit menyenggol motor dari Iglesias Bravo dan akhirnya menyebabkan Iglesias Bravo ini terjatuh. Walaupun pada saat balapan ini selesai, Genai itu berada pada posisi podium ya. Kalau tidak salah Amin, pada saat itu Genai finish di posisi kedua. Tetapi pada saat ketika ingin memasuki Parc Fermé ya, dinyatakan Genai ini dikenai hukuman penalti 3 detik karena irresponsible riding terhadap Iglesias Bravo, yang pada akhirnya membuat Aldi naik ke posisi ketiga, yang sebelumnya Aldi ini finish di posisi keempat. Dan pada akhirnya inilah sejarah baru untuk Indonesia, di mana di race ke-1 dan race keduanya dua pembalap Indonesia, bahkan ini kakak adik ya sob, berhasil naik ke podium di ajang balapan dunia Super Sport 300. Untuk lebih jelasnya sob, mari kita lihat untuk hasil race ke-1 dan juga race keduanya pada ajang balapan dunia Super Sport 300 di sirkuit Magny-Cours Prancis kemarin. Dan kita melihat ya di klasmen sementaranya untuk saat ini, Aldi berhasil merebut puncak klasmen di ajang balapan dunia Super Sport 300. Ini adalah peluang bagi Aldi ya untuk mencatatkan sejarah baru lagi untuk Indonesia apabila Aldi pada akhir musim di ajang balapan dunia Super Sport 300 ini berhasil mempertahankan posisinya di klasmen sementara di puncak klasmen. Nantinya Aldi akan menjadi juara dunia sob, yang artinya adalah sejarah baru bagi Indonesia apabila ada pembalap Indonesia yang menjadi juara dunia di ajang balapan tingkat dunia. Berikut sob untuk hasil balapannya di sirkuit Magny-Cours Prancis kemarin. Pada race ke-1 yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Kala Tayud. Nah, ini pembalap yang jarang terlihat di barisan depan, tetapi kali ini di race ke-1-nya di dalam keadaan trek yang basah, Kala Tayud yang menggunakan Yamaha YZF R3 berhasil keluar sebagai juaranya, disusul
Aldi Satya Mahendra di posisi kedua, dan menutup podium di race ke-1-nya ialah Galang Hendra Pratama. Jadi pembalap ke-1 dan juga ketiga yang meraih podium ya di ajang balapan dunia Supersport 300 di race ke-1-nya di Magny-Cours Perancis, semuanya adalah pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R3. Di posisi keempatnya ada Buis, di posisi kelimanya ada Mayer, posisi keenamnya Sabatucci, di posisi ketujuhnya Iglesias Bravo, posisi ke-8-nya Garcia Gonzalez, di posisi ke-9-nya Fanucci, di posisi ke-10-nya Ton. Jadi itulah dia sob untuk hasil race ke-1-nya. Selanjutnya untuk hasil race ke-2-nya, yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah pembalap dari KTM yang menggunakan KTM RC390R, yaitu Buis yang menjadi juara dunia di ajang balapan dunia Supersport 300 pada musim sebelumnya. Pada akhirnya di musim 2024 kali ini ya sob, Buis berhasil meraih podium di sirkuit Magny-Cours Perancis. Disusul posisi keduanya ada Galang Hendra Pratama, dan yang menutup podium pada race kedua ialah Aldi Satya Mahendra yang menggunakan Yamaha YZF R3. Di posisi keempatnya Veneman, di posisi kelimanya Garcia, di posisi keenamnya Ton, di posisi ketujuhnya Osuna Saiz, di posisi ke-8-nya Garcia Gonzalez, di posisi ke-9 Bartolini, di posisi ke-10-nya Fanucci. Dengan hasil race ke-1 dan race kedua di ajang balapan dunia Supersport 300 di sirkuit Magny-Cours Perancis, Aldi Satya Mahendra berhasil merebut puncak di klasmen sementara ajang balapan dunia Supersport 300. Aldi berada pada posisi ke-1 dengan raihan 164 poin, disusul posisi keduanya Veneman dengan raihan 152 poin, selisih 12 poin dari Aldi. Kemudian di posisi ketiganya ada Iglesias Bravo dengan raihan 138 poin, selisih 26 poin dari Aldi. Kemudian di posisi keempatnya ada Buis dengan raihan 111 poin, di posisi kelimanya Garcia dengan raihan 102 poin, di posisi keenamnya Genai dengan raihan 101 poin, di posisi ketujuhnya Galang Hendra Pratama dengan raihan 98 poin, di posisi ke-8-nya ada Mogeda dengan raihan 81 poin, di posisi ke-10-nya Garcia Gonzalez dengan raihan 74 poin. Oke sob, jadi itulah dia untuk hasil balapan pada ajang balapan dunia Supersport 300 di sirkuit Magny-Cours Perancis. Dan pada akhirnya Aldi Satya Mahendra berhasil merebut puncak klasmen sementara di ajang balapan dunia Supersport 300. Semoga saja ya sob, Aldi Satya Mahendra bisa mempertahankan posisinya di puncak klasmen hingga ke akhir musim ajang balapan dunia Supersport 300. Dan untuk Veda Ega Pratama yang tampil di program pembinaan Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, sudah berhasil membuat takjub banyak pihak di penampilan perdananya di musim ini pada ajang balapan Eropa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Veda bisa tampil dengan sangat fenomenal di musim perdananya, walaupun sirkuit-sirkuit yang dihadapi oleh Veda ini sirkuit yang belum pernah sama sekali dihadapi oleh Veda, yang belum pernah sama sekali Veda latihan di sini. Tetapi pada saat jalannya balapan, Veda menunjukkan dia bisa melakukan adaptasi dengan sangat cepat dan bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-balap yang sudah memiliki jam terbang pengalaman yang sangat jauh dari dirinya di ajang balapan Eropa. Yang artinya di musim depan, Veda akan menjadi penantang kuat di dalam perebutan juara ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun nantinya di ajang Junior GP. Semoga saja esok kita doakan bersama-sama untuk dua pembalap Indonesia ini, pembalap muda Indonesia ini, yaitu Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama. Semoga apapun yang mereka coba capai pada ajang balapan internasional, mereka bisa meraihnya dengan sangat baik sehingga nantinya bisa membanggakan sobat-sobat balap mania tentunya dan juga Indonesia. Nah, itulah dia sob untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video admin selanjutnya. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.